Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Pendidikan, Guru dan Pendidikan, kemudian kepada Bapak Ibu Panitia, kepada Bapak Ibu Dinas semua staf Dinas Pendidikan Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Mabat. Saya di kesempatan ini sebagai host yang didampingi oleh moderator Ibu Neng Fadila, yang beliau nanti akan mendampingi selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya peserta Gobuk Jatim Cerdas gelombang 1 yang ada di room ini. Hari ini sudah mencapai yang join 1036 peserta. Nah, untuk mempersingkat waktu, persilakan untuk Kuning, kami sebagai host nanti melimpahkan kepada Kuning sebagai moderator. Kami persilakan Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Suhartati, Kepala Seksi di lingkungan bidang guru dan tenaga kependidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, serta Bapak Ibu peserta workshop Gobuk Jawa Timur Cerdas tahun 2020. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang pada kegiatan launching Gobuk Jawa Timur Cerdas, guru dan organisasi belajar kelompok online dan kreatif mewujudkan Jawa Timur Cerdas. Kesempatan istimewa bagi kami, guru SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Jawa Timur, Bapak. Pada saat ini berada satu room dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami menyampaikan terima kasih mewakili Bapak Ibu Guru SMA, SMK, dan PKLK di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, memohon kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari sejenak menundukkan kepala, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ikuti laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Suhartati, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Wahid Wahyudi, yang saya hormati pula para kepala cabang di Jawa Timur, dan juga saya menghormati kepada seluruh kepala seksi di lingkungan bidang pembinaan guru dan tenaga pendidikan. Yang sangat saya banggakan adalah seluruh peserta partisipan untuk Gobuk Jatim Cerdas yang sangat antusias untuk mengikuti program baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkat arahan dari Bapak Dr. Wahid Wahyudi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program Gobuk Jatim Cerdas ini dilatar belakangi yaitu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dan juga dalam rangka mewujudkan Nawa Bakti Satya, yaitu Jatim Cerdas, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi guru yang sangat berkualitas. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan terjadinya pandemi COVID-19 yang berakibat
adanya pembatasan pengadaan kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak peserta, maka perlu ada sebuah kebijakan baru untuk membina guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur di tengah pandemi COVID-19 ini. Para peserta dan para panitia, para pemateri, selanjutnya sasaran dari Bogor Jatim Cerdas ini perlu diketahui bahwa sasaran yang pertama kami garap adalah semua guru negeri maupun swasta dari jenjang SMA, SMK, PKLK yang memang menyediakan dirinya secara mandiri untuk belajar dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Dari program ini Bapak Ibu pastilah memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang sangat menarik bagi guru untuk anggota komunitas MGMP maupun KKP. Kenapa KKP? Karena ada TKLP dan SDLP. Selanjutnya, tujuan ini adalah untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang tepat di sekolah dan penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran secara daring. Lalu untuk memberi kesempatan kepada guru untuk melaksanakan pengembangan proses pengajaran dan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan karir. Sehingga peran MGMP dan KKB melalui peningkatan kompetensi dan jaring MGMP atau KKB diharapkan nanti untuk dioptimalkan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan oleh kepala dinas perlu kami laporkan bahwa pertama ini merupakan launching dari Bogor Jatim Cerdas, dan yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan workshop online pengembangan musyawarah mata pelajaran atau SMP melalui virtual koordinator training atau VCT. Bapak Ibu, para partisipan, para pemateri perlu diketahui bahwa ada kegiatan dari Bogor Jatim Cerdas tahun 2020 yang pertama bahwa masing-masing person memiliki semangat untuk maju sehingga mendaftarkan kepada aplikasi kami lalu dilanjut dicek, didata, diverifikasi oleh panitia, lalu selanjutnya peserta dibagi dalam kelompok dan gelombang karena peserta ini membludak. Pertama kami hanya 1.000 Bapak, ternyata ini sampai 5.007 dan ditutup. Mohon maaf kepada para peserta, memang kami menutup juga tanggal 7. Setelah itu diproses untuk menyelesaikan tugas, nanti para peserta diharapkan mengikuti workshop dengan baik karena nanti akan ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh para pemateri yang harus disetor sebelum pertemuan berikutnya. Selanjutnya tugas dicek kelengkapan dan dinilai oleh para pemateri juga fasilitator. Lalu peserta mengumpulkan tugas. Setelah itu diumumkan hasil kegiatannya. Kalau sudah Bapak Ibu para peserta melakukan tugas itu disetor pada akhir jadwal penjadwalan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang bisa diterbitkan sendiri oleh para peserta karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Kominfo nanti akan ada barcode di sertifikat tersebut. Ini juga semua Bapak Ibu berkat arahan dan dukungan dari kepala dinas kita yang baru yang hebat dan luar biasa. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa peserta ini memang awalnya SMA 2.740 tetapi ada tambahan lagi. SMK 2.244 ditambah 2. PKLK tetap 13 tidak ada tambahan sehingga jumlahnya ini ada 507 per hari ini. Namun Bapak Kepala Dinas perlu dilaporkan bahwa ada di jenjang SD, TK, dan SMP yang mengikuti Bapak hanya nanti tidak mendapatkan sertifikat dari dinas provinsi. Lanjut Mas. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa pendaftar yang paling banyak adalah dari Kabupaten Malang. Tepuk tangan semuanya. Kalau
kedua dari Kota Malang yang berjumlah 320 orang, dan yang ketiga adalah Kabupaten Ponorogo 214 orang. Tangan dulu tiga kabupaten yang banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin para peserta sudah mengetahui bahwa ada pembagian gelombang, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang lima, yang insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2015, tetapi tugas akhir disetor pada tanggal 8 Agustus. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, itulah beberapa hal yang dapat saya laporkan tentang kegiatan Gubuk Jatim Cerdas selanjutnya, dan saya mohon Bapak berkenan untuk melonsing program baru Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang kita, yaitu Gubuk Jatim Cerdas 2020. Akhirnya kami mengucapkan para peserta selamat mengikuti Gubuk Jatim Cerdas, selamat sukses dan selamat selalu berkarya dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suhartati yang telah memaparkan latar belakang sehingga kegiatan Gubuk Jawa Timur Cerdas ini bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Gubuk Jawa Timur Cerdas. Terima kasih, Bu Ning, yang kelihatan auranya sangat semangat meskipun di tengah-tengah puasa Ramadan. Terima kasih, Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan para guru yang ikut dalam acara launching dan workshop secara online pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepala Bidang GTK Bu Tati ini melaunching inovasi baru, aplikasi baru yang diberi nama Gubuk Jatim Cerdas. Apa itu Gubuk Jatim Cerdas? Mari kita bahas bersama, dan nantinya tentu kami harapkan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Bapak Ibu para guru, alhamdulillah dari laporan yang disampaikan tadi ada 5.007 guru yang ikut launching dan workshop ini. Semoga kehebatan para guru yang hari ini ikut launching dan workshop nanti juga akan disusul oleh guru-guru yang lain yang belum ikut pada kesempatan hari ini. Kepala Bidang GTK tadi juga melaporkan kepada saya, ternyata masih banyak guru-guru yang belum bisa masuk di dalam workshop pada hari ini dan akan diikutkan pada workshop-workshop berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kita itu sangat mulia. Bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pun mengamanatkan salah satu tugas mulia kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, tugas kita tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap melindungi segenap bangsa. Oleh karena itu, kebijakan yang kita ambil saat ini adalah
belajar di rumah. Dan aplikasi ini tentu bisa dimanfaatkan untuk komunikasi, untuk membahas inovasi-inovasi apa, kreativitas-kreativitas apa yang bisa diperbuat di dalam proses belajar mengajar di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan pentingnya kecerdasan bangsa itu, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, telah memasukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia itu adalah menjadi first priority di dalam kebijakannya. Prioritas nomor 1 di dalam pembangunan tahun 2019-2024 masa bakti Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai ilustrasi betapa pentingnya kecerdasan, betapa pentingnya sumber daya manusia. Coba kita lihat antara Indonesia, Korea, Cina, Malaysia, dan Singapura. Yang ekstrim kita lihat saja. Indonesia merdeka tahun 1945. Sama dengan Korea. Korea juga merdeka tahun 1945. Tetapi coba kita lihat perekonomian antara Indonesia dan Korea. Barang-barang di sekitar kita, handphone kita merek Samsung dari Korea. Komputer kita merek Samsung dari Korea. AC kita merek Samsung dari Korea. Dan juga banyak merek-merek lain yang dari Korea. Tetapi coba kita ke Korea. Barang industri apa, produk Indonesia yang bisa dijual di Korea. Termasuk PDRB-nya, produk domestik regional bruto, yang bisa dilihat di layar bahwa kita jauh tertinggal meskipun sama-sama merdeka tahun 1945. Lebih ekstrim lagi kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu merdeka tahun 1965. Jadi 20 tahun setelah Indonesia merdeka, Singapura itu baru merdeka. Dan kalau kita lihat potensi sumber daya alam Singapura, tidak ada sama sekali. Bahkan untuk membangun negaranya saja, pasirnya ambil dari Riau. Tetapi coba kita lihat produk domestik regional brutonya. Indonesia jauh kalah dengan Singapura. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa Indonesia 4.284,70, sementara Singapura mencapai 98,247,9. Jauh sekali. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi inti yang saya sampaikan tadi? Bahwa Singapura jauh lebih hebat dari Indonesia meskipun dia tidak memiliki sumber daya alam. Karena sumber daya manusianya jauh lebih hebat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Berbagai sudut bumi kita menghasilkan pangan, menghasilkan tambang, tetapi karena tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, maka sumber daya alam yang kita miliki banyak pengelolanya perusahaan-perusahaan asing dunia. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini, maka pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pertama Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia kita adalah ikut andil di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tugas-tugas mulia mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang hebat, yang mampu
mengelola sumber-sumber daya alam dan potensi-potensi ekonomi yang ada di negeri yang kita banggakan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita pada kondisi pandemi COVID-19 dan berbagai langkah kebijakan sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita kembangkan untuk kemajuan proses belajar mengajar ke depan. Di antaranya hikmah-hikmah itu, yang pertama adalah menyadarkan kepada kita bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar. Esensi pendidikan itu bukan sekolah. Sekolah itu adalah salah satu tempat belajar. Maka rumah pun bisa menjadi tempat belajar yang baik. Ini hikmahnya. Jadi sekali lagi bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar, bukan sekolah. Hikmah kedua yang bisa kita rasakan adalah karena kita sudah melakukan proses pembelajaran di rumah, saya yakin baik guru maupun siswa, rumah adalah tempat belajar yang baik. Rumah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Rumah adalah tempat belajar yang bersih. Rumah adalah tempat belajar yang sehat. Hikmah yang ketiga yang bisa kita petik adalah digitalisasi pendidikan. Karena dengan belajar di rumah itu, tentu proses pembelajarannya dilakukan secara online. Dan ini seiring dengan revolusi industri 4.0, di mana basicnya adalah teknologi digital. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil adalah digitalisasi pendidikan ini seiring dengan revolusi industri 4.0. Hikmah yang bisa kita dapatkan yang keempat adalah sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menggelurakan Merdeka Belajar, maka dengan belajar di rumah ini adalah sebagai salah satu bentuk teraktualisasinya Merdeka Belajar. Ini hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Dan sampai hari ini proses belajar mengajar di rumah masih kita lakukan karena kalau kita melihat perkembangan persebaran COVID-19 sampai hari ini masih belum ada penurunan yang signifikan. Masih ada kenaikan terus, sehingga proses belajar mengajar di rumah ini tetap berjalan, dan yang diharapkan adalah inovasi, kreativitas para guru, agar para siswa yang belajar di rumah itu tidak bosan, tetapi senang dengan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu para guru sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai kebijakan sudah diambil, di antaranya kebijakan nasional, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Yang pertama adalah tentang ujian nasional. Ujian nasional dan uji kompetensi keahlian di tahun 2020 ini dibatalkan. Dan ujian nasional serta uji kompetensi keahlian ini tidak menjadi syarat kelulusan, juga tidak menjadi syarat seleksi jenjang berikutnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Ini adalah kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan yang kedua adalah belajar di rumah. Dan belajar di rumah ini juga sudah ditentukan koridor-koridornya. Di antaranya diharapkan dengan belajar di rumah ini siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi targetnya bukan ketuntasan kurikulum, tetapi targetnya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan belajar di rumah ini juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya dalam menyikapi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, belajar di rumah ini juga disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Oleh karena itu, kondisi ini para guru juga harus mengetahui. Kemudian kebijakan yang lain adalah ujian sekolah. Dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa. Ya, jadi harus jaga jarak sehingga proses ujian sekolah ini tidak boleh dengan mengumpulkan siswa. Dan ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Sekolah hanya dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan diambil dari 5 semester, mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Ini adalah kebijakan nasional. Bagaimana Jawa Timur? Nanti akan saya sampaikan. Dan kebijakan yang nomor 4 adalah terkait dengan PPDB 2020. Di mana di dalam PPDB 2020 itu diminta untuk mengikuti protokol kesehatan. Yaitu diantaranya juga dilarang mengumpulkan orang tua maupun siswa. Kemudian juga jalur prestasi yang ada di PPDB juga diminta untuk menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik maupun non-akademik di luar rapor. Ini adalah parameter-parameter di dalam PPDB di tahun 2020. Dan terkait anggaran, kebijakan BOS dan BPOPB atau BUP untuk yang sebutan di pusat, ini diperbolehkan untuk membiayai keperluan dalam pencegahan COVID-19, termasuk juga diperbolehkan untuk membiayai hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar dari rumah. Kebijakan pusat itu di Jawa Timur juga sudah kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah ujian nasional dan UTSBK SMK. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur itu untuk SMK sudah dilaksanakan ujian nasional dengan memberlakukan protokol kesehatan. Tetapi karena ujian nasional ini dibatalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka para siswa SMK hanya diberikan informasi nilai ujian nasionalnya. Dan alhamdulillah ujian sekolah berbasis komputer untuk SMK di Jawa Timur ini juga sudah dilaksanakan. Termasuk SMA, ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone ini juga sudah dilaksanakan dan hasilnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kebijakan kedua yang telah dilaksanakan di Jawa Timur yaitu pembelajaran online. Baik itu melalui Pikon,
aplikasi pembelajaran online dan penugasan terstruktur yang offline. Kebijakan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Pikon. Nah, ini alhamdulillah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah punya aplikasi sendiri, aplikasi baru. Ini sebagai inovasi dari Kepala UPT yang baru, yaitu Kepala UPT TIKP, Pak Alfian, sehingga Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan untuk aplikasi TIKP Ridwan ini. Kebijakan yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kerjasama dengan TVRI dan GTV serta LRI untuk ikut melakukan pembelajaran siswa yang saat ini sedang berada di rumah. Yang kelima, untuk mengisi aktivitas siswa di rumah agar tidak jenuh di rumah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga mengadakan festival online pelajar kreatif, yaitu dengan foto, poster, maupun video. Dan alhamdulillah siswa yang ikut ternyata sangat banyak, yaitu mencapai 10.352 siswa yang ikut festival online pelajar kreatif. Kebijakan yang keenam adalah mengadakan pesantren Ramadan online. Ini kerjasama dengan Radio Republik Indonesia dan disiarkan melalui kanal YouTube serta media sosial Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang ketujuh adalah yang kita launching hari ini, yaitu Gubuk Jatim Cerdas. Dan yang kedelapan, kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, kepada para siswa yang sangat peduli dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, sehingga memproduksi barang-barang yang disumbangkan secara gratis kepada masyarakat yang banyak diserahkan melalui Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sore ini kami juga akan menyerahkan bantuan-bantuan itu di Gerhadi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Total yang kita berikan, yang dibantu oleh para kepala sekolah, oleh para siswa, para guru, totalnya adalah yang melalui kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2.100 APD, alat pelindung diri, itu sejumlah 2.100. Kemudian yang berupa masker yang dijahit oleh para siswa-siswi kita, khususnya di SMK, ini ada 24.000 masker yang kita bantukan kepada masyarakat lewat Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Parawansa. Kemudian hand sanitizer, ini berbagai ukuran, ada yang 30 mili, ada yang 60 mili, totalnya adalah 16.000 botol hand sanitizer. Termasuk juga pelindung muka, ya, atau face shield, ini jumlahnya 150 unit. Termasuk juga beberapa SMK memproduksi bilik disinfektan. Ini ada 5 bilik yang kita tentukan melalui kantor pusat dan gedung negara Gerhadi yang diterima oleh Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru khususnya, bahwa pengumuman kelulusan SMK, SMA, PKLK sudah diumumkan dan berjalan dengan baik.
Pengumuman dilaksanakan secara online dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tanpa konvoy, tanpa coret-coret seragam, tanpa kumpul-kumpul di sekolah, dan alhamdulillah semua siswa di Jawa Timur menyambut dengan senang pengumuman kelulusan secara online. Dan yang lebih membanggakan buat kita semua, yang membanggakan buat guru, dan saya ucapkan terima kasih yang kesekian kali kepada para guru, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama secara nasional. Siswanya diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Kita tertinggi, kita terbanyak. Dan tahun 2020 ini juga ada peningkatan jumlah siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN, di mana tahun 2020 yang lalu jumlah yang diterima 13.803 siswa dibanding tahun 2019 yang ada di bawahnya yaitu 13.737 siswa. Peningkatan kelulusan juga sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tahun 2020 ada peningkatan yang cukup signifikan. Di mana yang lulus untuk SMA di tahun 2020 ini mencapai 99,91%, kalau dibanding tahun kemarin hanya 98,54%. Begitu juga SMK. Tahun 2020 ini tingkat kelulusannya atau siswa yang lulus itu mencapai 99,84%. Kalau tahun kemarin 98,27%. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita akan bisa dan kita mampu untuk lebih sukses, lebih hebat lagi. Kalau kita lihat bagaimana bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kita adalah yang terbanyak diterima melalui jalur SNMPTN. Bisa dilihat di layar bagaimana Jawa Timur bila dibanding dengan Jawa Barat, bila dibanding dengan Jawa Tengah, yang jumlah penduduknya setara. Kita jauh berada di atas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini kita syukuri sekaligus menjadi motivasi dan motor kita agar kita lebih mampu lagi mengantarkan peserta didik kita untuk menembus SNMPTN di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah juga ini saya tunjukkan 5 SMA di Jawa Timur yang siswanya terbanyak diterima melalui jalur SNMPTN. Yang menempati ranking 1 adalah SMA Negeri 2 Lamongan. Ada 126 siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN, dan Ibu Gubernur kemarin lewat telekonferensi dengan kepala sekolah dan 2 siswa yang diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dari SMAN 2 Lamongan. Ibu Gubernur memberikan apresiasi dan kepala sekolahnya mengusulkan untuk dibangunkan toilet di SMAN 2 Lamongan, dan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diperintah Ibu Gubernur untuk mengabulkan usulan itu, sehingga akan segera kami bangun di SMAN 2 Lamongan. Dan ranking 2 ditempati oleh SMAN 3 Sidoarjo. Ranking ketiga ditempati oleh SMAN 5 Surabaya. Ini perlu kami informasikan bahwa kehebatan sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK maupun PK, PLK itu tidak didominasi oleh wilayah perkotaan. Sekarang di daerah-daerah pun juga cukup luar biasa. Kalau kita lihat ini SMAN 2 Lamongan
jumlah siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN ini jauh melebihi SMA Negeri 5 Surabaya yang berada di kota besar di Jawa Timur. Ini yang pertama adalah kehebatan para guru dan siswa. Yang saya yakin prestasinya cukup bagus. Dan yang lebih penting lagi adalah eksistensi guru, khususnya guru BK, di dalam mengarahkan siswa-siswinya untuk memilih fakultas-fakultas atau perguruan tinggi yang membuka jalur SNMPTN. Diarahkan agar semua jalur yang dibuka itu dipilih secara merata oleh para siswa. Sehingga hampir semua perguruan tinggi yang membuka jalur SNMPTN didaftar oleh para siswa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, peran guru sangat penting di dalam mengarahkan siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi yang dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mumpung ketemu pada siang hari ini, saya juga akan mensosialisasikan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini, dan saya juga sangat mengharap para guru ikut mensosialisasikan baik di sekolah maupun di masyarakat agar pada pelaksanaan pendaftaran tanggal 8 Juni 2020 nanti masyarakat sudah paham sehingga proses pendaftaran PPDB 2020 ini bisa berjalan dengan baik. Untuk masuk SMA negeri, PPDB tahun 2020 ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah 3 jalur dan semua dilakukan secara online. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dikhususkan untuk siswa yang orang tuanya kurang mampu atau dari keluarga miskin. Afirmasi ini kuotanya 15%. Yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya 5%. Yang ketiga adalah prestasi lomba, baik itu lomba akademik maupun lomba olahraga. Ini kuotanya 5%. Semua dilakukan secara online, tetapi jangan coba-coba memalsu data. Karena di saat nanti pandemi COVID-19 ini sudah selesai, maka dokumen-dokumen aslinya akan diminta oleh pihak sekolah. Dan tentu ada sanksi tegas apabila ada pemalsuan dokumen dari 3 jalur ini. Dan para siswa di tahap 1 dengan 3 jalur ini hanya diperbolehkan memilih salah satu di antara 3 jalur ini, dan sekolah yang dipilih adalah sekolah yang ada di dalam zona. Setelah tahap 1 selesai, total tahap 1 dengan 3 jalur ini ada kuota 25%. Kalau kuota 25% ini ternyata tidak terpenuhi, maka sisa kuota itu akan diberikan untuk tahap 2, yaitu tahap dengan jalur zonasi. Di mana jalur zonasi ini kuotanya adalah minimal 50%. Untuk jalur zonasi ini yang diukur adalah jarak rumah yang ada di KK dengan sekolah yang dituju. Dan begitu nanti siswa dalam proses pendaftaran, maka di layar akan muncul 5 sekolah yang
terdekat dengan rumahnya. Sehingga para siswa diharapkan memilih sekolah-sekolah dekat itu supaya bisa masuk lewat jalur zonasi. Kemudian apabila kuota di jalur zonasi ini nanti tidak terpenuhi atau masih ada sisa, maka setelah pengumuman jalur zonasi ini, kuota itu akan diberikan untuk tahap ketiga, yaitu jalur prestasi rata nilai rapot dan nilai UN sekolah di tahun 2019. Jadi yang diambil ini adalah rata nilai rapot mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Ini kuotanya adalah minimal 25%. Jadi ada 3 tahap ini, di mana pada tahap terakhir prestasi rata nilai raport dan nilai UN sekolah tahun 2019 ini, siswa juga bisa memilih 3 pilihan sekolah, yaitu 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Kemudian untuk SMK ini ada perbedaan dengan SMA, di mana untuk SMK ini tidak ada jalur zonasi, jadi hanya ada 2 tahap. Tahap yang pertama sama dengan SMA, yaitu jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Kalau 25% kuota pada tahap 1 ini masih tersisa, akan diberikan pada tahap kedua, yaitu jalur reguler yang sama penilaiannya, yaitu diambilkan dari nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, ditambah dengan rata nilai lunas sekolah tahun 2019. Dan kuotanya ini sangat besar, yaitu 75% untuk SMK. Dan di petunjuk teknis pun sudah dicantumkan bagaimana jadwal proses mulai pendaftaran, proses pendaftaran, proses pengumuman, sampai dengan daftar ulang sudah terinci di dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu sekalian ikut mensosialisasikan agar masyarakat membuka aplikasi petunjuk teknis ini supaya bisa mempersiapkan diri sehingga pada tanggal 8 Juni nanti proses pendaftarannya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ingin menyampaikan skenario untuk pembukaan sekolah yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini perlu saya informasikan agar kita semua mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Skenario yang pertama adalah skenario optimis, di mana pandemi COVID-19 ini semoga bisa berakhir paling lambat Juni 2020. Apabila pandemi nanti ini berakhir Juni 2020, maka pembelajaran di sekolah untuk tahun ajaran 2019-2020 ini bisa dilanjutkan sampai Juli 2020. Kalau dilanjutkan sampai Juli 2020, maka satuan pendidikan yang belum memenuhi kurikulum mengejar capaian, kalau target kurikulum itu belum tercapai, maka bisa dikejar pada bulan Juli 2020. Namun, bagi sekolah yang target kurikulumnya ini sudah tercapai,
maka bulan Juli itu bisa diisi dengan materi-materi pembelajaran yang berisi penguatan karakter. Begitu juga untuk PPDB, proses penerimaan peserta didik baru ini juga akan dilaksanakan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya dilakukan secara online. Ini apabila COVID-19 berakhir Juni 2020. Kemudian kebijakan yang kedua juga tetap optimis apabila selesai Juni tahun 2020. Nah, apabila COVID-19 itu selesai akhir Juni 2020, maka tahun ajaran ke depan atau tahun 2020-2021 ini akan dimulai awal Agustus 2020. Jadi tidak ada libur kenaikan kelas dan libur dipusatkan di bulan Desember bersamaan dengan libur nasional pengganti Lebaran. Jadi Lebaran ini tidak ada libur, liburnya nanti dinovel di akhir tahun bersamaan dengan libur tahun baru. Dan diharapkan dengan kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mensosialisasikan kepada orang tua atau wali siswa untuk bisa mendampingi putra-putrinya dengan baik. Dua kebijakan yang saya sebutkan tadi itu adalah skenario optimis, yaitu COVID-19 diharapkan selesai Juni 2020. Namun demikian, kita juga mempersiapkan apabila COVID-19 ini Juni 2020 belum terselesaikan, tapi masih akan berlanjut sampai Desember 2020. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mengambil atau membuat skenario apabila COVID-19 ini terselesaikan pada akhir Desember 2020. Kembali ke slide semula. Apabila kondisi ini mau tidak mau terjadi, maka pembelajaran tahun ajaran 2019-2020 ini dilanjut terus hingga Desember 2020. Jadi semester genap ini diperpanjang sampai Desember 2020. Diisi apa perpanjangan ini? Difokuskan pada penguatan karakter, termasuk juga kesiapsiagaan bencana. Ini untuk mengisi apabila COVID-19 ini baru berakhir akhir tahun 2020, maka semester genap ini diperpanjang sampai Desember 2020 dan diisi dengan pendidikan penguatan karakter serta kesiapsiagaan bencana. Termasuk juga apabila pandemi berakhir Desember 2020, maka tahun ajaran 2020-2021 ini baru akan dimulai Januari 2021. Artinya akan kembali seperti sebelum tahun 1978. Tahun ajaran baru akan dimulai pada Januari 2021. Sehingga diperlukan revisi kebijakan kalender pendidikan di mana awal tahun berubah dari Juli menjadi Januari. Itu adalah Bapak Ibu yang kami hormati, tentu menyikapi ini semua
termasuk juga pasca pandemi COVID-19, SDM guru dan tenaga pendidikan ini ada tuntutan-tuntutan yang menjadi motivasi buat Bapak Ibu guru. Tuntutan itu yang pertama, para guru dituntut untuk berpikir kritis dan literasi. Tuntutan kedua, seperti sekarang ini, di saat para siswa belajar di rumah, adalah digital dan aplikasi. Alhamdulillah dampak positifnya, beberapa guru menginformasikan kepada saya, beberapa siswa juga menginformasikan kepada saya, bahwa dengan proses belajar mengajar di rumah ini para guru semakin menguasai aplikasi, semakin menguasai komputer, berbagai aplikasi semakin dikuasai. Ini hikmah-hikmah positifnya. Para guru juga dituntut untuk kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini diharapkan para guru selalu memiliki hal-hal baru terkait dengan model pembelajaran. Diharapkan model pembelajaran para guru ini adalah model pembelajaran yang mudah dan menarik buat siswa. Jangan hanya mudah, sekali lagi menarik buat siswa. Karena siswa yang berada di rumah agar tidak ada kejenuhan di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tuntutan yang keempat adalah berbasis karakter untuk arus informasi, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi pentingnya sebuah karakter yang menjadi tuntutan seorang guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kecakapan SDM juga menjadi kebutuhan, baik itu menyangkut kualitas karakter, kompetensi, maupun literasi dasar. Jadi para guru dan tenaga pendidikan juga diharapkan berpacu untuk pengembangan SDM sendiri, sehingga proses belajar mengajar diharapkan bisa mengikuti tuntutan zaman. Dan para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah, sampai kepala dinas pendidikan juga tidak boleh berhenti belajar dan wajib membangun jejaring terus-menerus. Bapak Ibu yang kami hormati, dan pada siang hari ini, bidang GTK meluncurkan sebuah inovasi baru yang disebut dengan program Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020. Apa program Gubuk itu? Program Gubuk ini sebetulnya adalah bagi para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya, untuk meningkatkan inovasinya melalui workshop, melalui seminar, melalui berbagai rapat koordinasi, semua bisa memanfaatkan program Gubuk Jatim Cerdas ini, karena ini adalah berkat kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan Siamio VCT, sehingga kita gratis memanfaatkan aplikasi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para guru dan tenaga pendidikan, manfaatkan dengan baik untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, untuk menyampaikan inovasi, untuk menyampaikan kreativitas, untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sehingga dari tahun ke tahun peningkatan kualitas siswa ini bisa kita lihat bersama. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gubuk Jatim Cerdas ini secara resmi kami nyatakan di launching dan langsung digunakan untuk workshop
pengembangan para guru mata pelajaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi Magister Teknik. Pemaparan begitu detail atas prestasi yang telah tercapai, arah yang jelas kemana kita akan bersama-sama melangkah mewujudkan Jawa Timur cerdas di tengah wabah COVID-19 ini. Mengutip pemaparan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Gubuk Jawa Timur cerdas mudah-mudahan menjawab tuntutan sumber daya manusia abad 21, berpikir kritis dan literasi, digital dan aplikasi kreatif dan inovatif, berbasis karakter untuk arus informasi, berkolaborasi dan komunikasi. Kuning, Ya Bapak. barangkali ada di antara peserta workshop yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin meminta penjelasan, yang ingin curhat, monggo dipersilakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu beserta workshop yang mengikuti launching kegiatan ini dipersilakan untuk mengacungkan tangan supaya host bisa membuka suara. Pertanyaan bisa juga disampaikan melalui ya. Silakan Pak Karis dipilih untuk yang berbicara dari peserta. Ya, saya belum nampak ada yang mengangkat. Langsung saja. Bisa dicari Pemilik kalau siapa? Pak Kadis yang menjawab. Kuning, Iya. silakan saja siapapun yang akan tanya. Oke. Dipersilakan yang mengajukan tangan Bapak Ibu supaya host bisa membuka suara. Oh. Ibu Rini Trisno. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini Trisno, silakan. Pertanyaan. Tampaknya ada masalah, mungkin lanjutkan pertanyaan. Lanjut. Ibu Ririn Sri Mangesti. Dipersilahkan Ibu. Silakan Ibu. Mungkin kita bisa bacakan pertanyaan yang di chat terkait dengan PPDB. Ada pertanyaan dari beberapa peserta kita itu menanyakan tentang PDB di kolom chat itu. Kita agak keras. Izin. PPDB Kuning dari Bu Elvira. Dari Ibu Elvira, untuk PPDB perpindahan orang tua, apa harus sesuai dengan KK? Mengatakan pertanyaan Ibu. Langsung ditanggapi Bapak. Langsung saya jawab ya. Untuk perpindahan itu dengan menunjukkan surat tugas perpindahan dari instansinya.
baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, cukup dengan menunjukkan itu. Dan perlakuan khusus untuk para guru. Katakan misalnya, kalau saya contohkan, apabila ada perpindahan seorang guru yang dia pindah ke Surabaya, tetapi rumahnya Sidoarjo, maka bisa memilih sesuai dengan tempat tinggalnya atau memilih tempat guru bertugas. Jadi ada dua pilihan. Tetapi untuk yang swasta dengan surat tugas itu total ada 5%. Baik itu pegawai negeri maupun swasta, total untuk lewat jalur mutasi orang tua ini kuotanya 5%. Terima kasih. Jadi untuk PPDB perpindahan orang tua cukup dengan surat perpindahan dari instansi baik negeri maupun swasta. Kuota 5% maksimal. Makasih Bapak. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal Ihsan. Di mana itu barangkali maksudnya tentang pembelajaran daring ini, Pak. Membutuhkan paketan dan kadang kita disuruh lihat YouTube atau Google dan lain untuk pembelajaran yang tentu menguras banyak paketan. Saya ingin berhemat, tetapi kelas online ini memang menuntut sedemikian. Terkadang jaringan di daerah saya juga tidak begitu baik, sehingga terkadang menghadiri kelas online juga terlambat. Jika terlambat, kami dianggap tidak masuk dan terkadang intinya pembelajaran online ini membutuhkan paketan yang ekstra, sedangkan orang tua kami di sana sudah diberhentikan kerja dan tidak ada pemasukan. Apakah bapak-bapak pemerintah tidak berniat bersubsidi paketan gratis bagi kami? Oh, maksudnya ini menyampaikan keluhan dari siswa, Pak. Mohon diberi tanggapan. Ya, boleh, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, apabila jaringan internet di sebuah daerah itu ada kendala, maka sebaiknya melalui WhatsApp misalnya diinformasikan kepada gurunya bahwa siswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti karena jaringan internetnya ada gangguan. Yang kedua, BOS maupun BPOPB itu diperkenankan untuk membiayai proses belajar mengajar di rumah ini, termasuk membeli paketan. Baik paketan itu dimanfaatkan para guru maupun paketan itu dimanfaatkan oleh siswa. Tetapi yang dimanfaatkan oleh siswa ini adalah dalam proses belajar mengajar. Begitu. Oke, terima kasih tanggapannya Bapak. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, pertanyaan atau harapan Meniko dari Bapak Sutahir. Kepada Bapak Kadin, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mohon semua kebijakan tentang pelaksanaan bantuan seragam yang dulu pernah dilontarkan oleh Ibu Gubernur segera direalisasikan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih usulannya. Ini karena di tahun 2020 ini belum teranggarkan untuk seragam itu, maka nanti di saat program 2021 akan kami usulkan kembali tentang pengadaan seragam. Terima kasih usulannya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk diajukan pada tahun berikutnya. Berikutnya dari Bapak Daniel Yuda Kumoro. PPDB untuk siswa inklusi bagaimana Pak? Ada di aplikasi itu daftar sekolah-sekolah inklusi.
Jadi silahkan memilih sekolah-sekolah inklusi yang ada. Oke. Silakan mengunjungi atau masuk pada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah yang menampung siswa inklusi. Makaten ya Pak? Oke. Terima kasih Bapak. Berikutnya barangkali ada Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Kepala Dinas. Silakan. Pak Haris mohon membuka suara. Ya, apakah ada yang mengangkat tangan presidennya? Monggo silakan Bapak Ibu yang mau berbicara langsung dengan presenter kami, silakan tombol raise hand. Ibu Herlina Astuti bisa mendengar suara kami? Ya, sudah saya buka. Silakan Bu Herlina. Silakan. Ada? Oh, ini yang tadi ada siapa ya yang angkat tangan tadi? Oh, tidak ada. Bu Dwi. Bapak Gunarti. Jika belum ada, kami bacakan pertanyaan yang ada di chat saja dulu. Bagaimana cara pendaftaran ke SMK untuk siswa yang lulus SMP tahun sebelum 2019? Ya, boleh. Ini juga bagus pertanyaannya. Bagaimana cara mendaftar bagi siswa yang lulus SMP-nya tahun kemarin? Pendaftarannya sama, namun pengisian rapor harus dilakukan secara mandiri. Kalau yang lulus sekarang, pengisian raportnya itu dilakukan oleh pihak sekolah. Tetapi apabila pihak sekolah tidak melakukan itu, siswanya juga bisa mandiri. Tetapi lulusan sebelum tahun ini semua harus melakukan pengisian raport secara mandiri. Yang lain-lain sama. Saya rasa itu boleh, monggo dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, silakan WA Japri kepada saya. Nomor saya silakan dicatat 081 322 15 15 15. Saya ulangi 081 322 15 15. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bersama, tetap semangat tengah pandemi COVID-19 untuk melakukan proses belajar mengajar dengan siswa yang sedang berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan jawaban yang begitu jelas dan telah berkenan memberikan kontak kepada kami para Bapak Ibu guru SMK, SMA, PKLK di Jawa Timur. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, mari kegiatan pada sore hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu peserta workshop Gobuk tahun 2020 yang berbahagia, akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan workshop Gobuk Jawa Timur Cerdas, pengembangan musyawarah guru mata pelajaran MGMP melalui Virtual Koordinator Training atau VCT. Berkolaborasi dengan MGMP, kita akan mewujudkan Jawa Timur Cerdas menjawab tuntutan sumber daya manusia abad 21. Saya Nifadilah dari SMK Negeri 1 Bugalan menyampaikan ribuan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bu Ning. Bapak Ibu semuanya peserta Gubuk Jatim Cerdas 2020. Demikian tadi paparan rangkaian acara pembukaan launching Gubuk Jatim Cerdas. Akhirnya selesai sudah untuk kegiatan perdana ini. Yang selanjutnya kami mohon Bapak Ibu peserta yang sudah ada di room, baik yang di room 1 maupun di room 2, mohon jangan lift terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini nanti akan ada semacam informasi tambahan atau mungkin ada beberapa peserta yang ingin menanyakan secara langsung kepada kami. Mumpung masih ada waktu, kita buka mungkin beberapa menit begitu. Baik, yang pertama, maaf sebentar, mohon ditunggu. Yang pertama ini data peserta. Kami mohon maaf Bapak Ibu. Data peserta ini memang jumlahnya adalah sekitar 5.250 total dari keseluruhan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini pun harus kita gunakan bertahap. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, dan sampai dengan gelombang 5. Adapun nanti Bapak Ibu, kalau misalkan belum yang khususnya gelombang 1, karena sekarang ini adalah di gelombang 1, ya, seperti saat ini setelah acara pembukaan itu adalah dilanjutkan dengan materi yang pertama, itu alhamdulillah sudah siap di samping kita, sudah hadir juga. Nah, ini tentunya dalam sekian peserta, kalau memang dari Bapak Ibu peserta yang merasa belum tergabung di grup WA, jadi mumpung belum begitu jauh terlambat, silahkan japri ke atau WA ke nomor fasilitator. Kemudian akan kita cross check datanya apakah memang betul sudah terdaftar atau belum, dan apakah betul memang belum masuk di grup, kemudian baru akan kita masukkan di antara 5 grup tersebut. Kemudian untuk kegiatan pembagian gelombang ini yang sudah kami desain. Untuk gelombang 1 dimulai hari ini, mudah-mudahan ini bisa tampil di depan layar Bapak Ibu. Kegiatan workshop Gubuk Jatim Cerdas yang pertama 11 sampai dengan 19 Mei, akhir tugas 13 Juni. Kemudian yang gelombang kedua itu tanggal 8 sampai dengan 17 Juni 2020, akhir tugas 27 Juni 2020. Kemudian gelombang 3, dilanjut gelombang 3 adalah dimulai tanggal 22 Juni sampai dengan 1 Juli dan akhir tugas adalah 11 Juli 2020. Gelombang 4 tanggal 5 sampai 15 Juli, kemudian akhir tugas 15 Juli. Gelombang 5 20 sampai 29 Juli, akhir tugas 8 Agustus 2020. Nah, ini tentunya di tim kami sudah mencoba mendesain sebagus mungkin bagaimana pelaksanaan untuk
kegiatan workshop Gubuk Jatim ini bisa tertangani semua, bisa terlayani semua, sehingga peningkatan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, tujuan dari workshop ini bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu. Kemudian nanti untuk panduan dan seterusnya akan kita sampaikan baik melalui di grup WA maupun nanti di salah satu event di saat pemateri nanti menyampaikan itu. Kemudian untuk materi yang dari Bapak Kepala Dinas tadi, insya Allah nanti kita share di grup WA dari peserta itu. Jadi mohon bersabar, tetap kita nanti akan menyampaikan hasil presentasi atau PowerPoint-nya dari Bapak Kepala Dinas tadi. Saya kira itu, monggo nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa masukan dari peserta, kami persilakan bisa langsung mengangkat tangan, berbicara langsung, atau bisa langsung di chat di kolom chatnya. Tolong perhatikan untuk kolom chat itu kalau bisa to-nya dirubah menjadi all, ya. All panelis juga bisa. Monggo. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Taufik Rohman. Bapak Taufik Rohman, segera nanti di chat. Nah, kalau belum saya bacakan sebentar, Bapak, banyak pertanyaan. Minta nomor WA fasilitator. Baik, nomor fasilitator. Halo. Ya, saya lanjutkan. Nomor fasilitator itu sebetulnya sudah ada di lampiran surat tugas atau nota dinas dari Provinsi Jawa Timur. Itu sudah ada di situ, Bapak. Kemudian bisa dijelaskan karena tabel yang jenengan jelaskan hanya gelombang 1, 2, dan 3. Iya, betul. Semuanya maksimal 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada lagi gelombang. Kemungkinan kalaupun ada nanti akan kita pemberitahuan selanjutnya. Kalaupun nanti ada kegiatan yang sama, itu akan kita informasikan selanjutnya. Kita selesaikan yang tahap awal ini, maka kita bagi 1.000 per gelombang, sehingga nanti bisa tuntas mencapai 5.000. Kemudian ya, yang belum masuk grup dari Pak Taufik, silakan nanti dijapri ke fasilitator, ke salah satu fasilitator. Nanti kami akan mencoba meng-cross-check data jenengan. Kemudian memang kalau betul-betul jenengan sudah terdaftar, tetapi belum masuk grup, nah ini yang terpenting. Jadi mohon nanti disampaikan ke fasilitator. Kemudian ada lagi grup WA nama Suparmanto. Ya, silakan Bapak, silakan menyebut nomor peserta atau nomor registrasi, kemudian nama lengkap, kemudian nomor WA yang terbaru, dikirim ke salah satu fasilitator, nanti kemudian kita cek. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya. Ya, saya ada pertanyaan lagi. Untuk grup WA fasilitator apa bebas memilih atau bagaimana? Grup WA fasilitator. Ini belum paham maksudnya. Grup fasilitator, grup WA fasilitator apa bebas memilih atau bagaimana? Bu Feni. Bu Feni mungkin bisa diperjelas maksudnya grup WA yang fasilitator atau grup WA yang peserta atau bagaimana? Kalau grup fasilitator itu tentunya kita sudah melakukan verifikasi dan diskusi dengan beberapa tim. Saya percepat pertanyaan untuk bisa menjawab karena ini juga mau masuk ke event selanjutnya, yaitu materi yang pertama dari Bapak Yohan. Bagaimana dengan yang belum bergabung? Saya tegaskan lagi Bapak Ibu, yang belum tergabung itu kemungkinan adalah Bapak Ibu di gelombang 2, 3, 4, 5. Jadi yang sudah gabung di grup WA itu adalah di gelombang 1. Oke. Jadi mohon bisa dipahami, saya ulang lagi.
Untuk yang belum tergabung di grup WA, itu kemungkinan Bapak Ibu adalah gelombang 2, 3, 4, 5. Mohon info data nomor WA fasilitator yang nanti dibantu, saya bantu nanti. Saya gelombang nomor registrasi belum bisa masuk WA, tolong dimasukkan. Silakan, begini. Baik, nanti saya tulis di sini, saya tulis nomor WA saya di sini. Bisa dicatat, ya. Nomor WA saya di sini bisa dicatat nanti biar Bapak Ibu bisa bertanya. Ini nomor WA saya tulis di sini 081 949 876 799. Nama saya Muhammad Aris. Ini ya bisa dibaca, bisa dilihat, dicatat juga. Nah, setelah ini, jadi saya mohon maaf tidak bisa serempak menjawabnya, mungkin ada beberapa yang terlambat karena saking banyaknya yang WA, sehingga harus saya jawab persatu, mungkin butuh waktu, sehingga tidak bisa langsung spontan langsung merespon dari pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, silakan istirahat, ada waktu 10 menit, bisa digunakan untuk sholat asar bagi yang belum, kemudian nanti pukul 13 persis, pukul 15 tepat, nah, kita lanjutkan ke materi yang pertama dari Bapak Yohan. Terima kasih untuk sesi pembukaan. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.